Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana strategi entry menggunakan Fibonacci retracement. Namun sebelumnya kita akan sedikit mengulas sejarahnya, bagaimana kemudian level Fibonacci itu berapa saja yang paling banyak digunakan, kemudian strategi entry-nya bagaimana. Kita awali singkat berkaitan dengan sejarah dari Fibonacci ya, ditemukan oleh seorang matematikawan dari Italia bernama Leonardo da Pisa. Leonardo da Pisa ini juga terkenal ketika mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab atau algoritma di dunia Eropa ya. Ayahnya bernama William. Ini punya ayah bernama William. Lebih banyak dikenal dengan nama Bonacci ya, lebih dikenal dengan nama Bonacci, sehingga seorang Leonardo ini sering dipanggil dengan Fibonacci. Itu artinya Filius Bonacci ya. Artinya Filius itu anak, Bonacci itu panggilan dari orang tuanya, sehingga lebih banyak dikenal dengan nama Fibonacci. Kemudian bagaimana memperkenalkan angka-angka Fibonacci ini ya. Tentu dimulai dari satu eksperimen atau pengujian, di mana yang digunakan untuk menjawab pemikiran itu, maka ilmuwan atau matematikawan asal Italia ini mencoba menguji beberapa pasang kelinci yang beranak selama 1 tahun. Bila dalam 1 tahun nanti berkembang, tentu ada statistik yang bisa digunakan untuk mengujinya. Dari sepasang kemudian beranak menjadi 2 pasang, kemudian menjadi 3 pasang dan sebagainya. Dari mencoba itulah nanti akan ditemukan atau lahir deret ya Fibonacci, yakni 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Sehingga dari bilangan itulah terbentuk satu rasio atau ditemukan satu rasio, di mana rasio itu ada 1:1618 atau dikenal dengan istilah golden ratio. 1:1.618 yang dikenal dengan golden ratio. Inilah yang menjadi cikal bakal atau menjadi angka yang sering digunakan di dalam menggunakan level Fibonacci retracement. Apa hubungannya dengan trading? Apa hubungannya dengan analisa di dalam trading? Tidak banyak para trader menggunakan dasar Fibonacci ini untuk menentukan area retracementnya, untuk menentukan area pembalikan, atau bahkan bisa digunakan untuk menentukan batas maksimum atau kemampuan untuk melawan market itu sejauh mana. Sebenarnya di Fibonacci yang paling digunakan adalah tadi ya, dengan perbandingan 1.618 atau dikenal dengan
golden ratio. Maka di dalam Fibonacci lebih banyak dipakai adalah 61,8. Yang dipakai adalah 61,8. Di dalam kenyataan, dalam prakteknya ya, ada 6, ada beberapa level, di mana level ini yang nanti akan kita jadikan sebagai area untuk menempatkan entry point kita atau menguji dari kemampuan market yang melawan tren. Tentu ketika kita menggunakan Fibonacci retracement lebih valid atau lebih akurat saat berada di area tren ya, atau saat terbentuk tren, sehingga tidak valid ketika berada di area sideways atau datar. Fibonacci retracement akan valid ketika diterapkan dalam posisi tren, market dalam posisi tren. Ada 6 level di dalam Fibonacci ya. 6 level itu adalah, yang pertama adalah 0%, yang kedua adalah 23,6%, yang keempat 38,2%, yang keempat ada 50%, kemudian yang kelima ada 61,8%, dan yang keenam adalah 100%. Bagaimana nanti pemanfaatnya ini? Bagaimana menggunakannya dari Fibonacci retracement ini, dari level Fibonacci retracement ini? Yang nanti kita banyak gunakan ada 3. Jadi kalau saya boleh persingkat, di dalam penggunaan Fibonacci retracement ada 3 yang utama. Di dalam menggunakan Fibonacci retracement, berapa saja angkanya? Yang pertama ada 38,2%, yang kedua ada 50%, kemudian 61,8%. Meskipun ini menjadi prioritas utama, tetapi tentu 2 ini juga nanti bisa membuat kebijakan kita lebih berhati-hati dan bisa menempatkan entry point kita lebih awal. Nah, dari area ini biasanya digunakan untuk menentukan sinyal buy atau sinyal sell dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Sekali lagi ini akan sangat valid ketika berada di area tren ya, ketika berada di area tren. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sebagaimana kita belajar kemarin, ada rebounds, ada retest dan sebagainya. Ini mirip-mirip dengan rebounds ya. Ketika mendekati level itu kemudian mulai memantul, disitulah potensi untuk kita entry. Nah, ilustrasinya saya kasih ilustrasi dulu ya, misalkan seperti ini. Ketika trennya naik ya, kemudian dia mulai bergerak turun ya, mulai bergerak melawan dari tren. Maka untuk menguji kemampuan bearish ya, kita bisa menggunakan level Fibonacci retracement, di mana angkanya tadi ada 38,2%, ada 50%, ada 61,8%. Dari area inilah ada potensi nanti akan terjadi pantulan ya. Kita bisa manfaatkan di area-area seperti ini. Bisa di 38-nya, bisa di 50-nya, bisa 61,8, atau bahkan kita bisa gunakan tengah-tengahnya. Saat dia mendekati area Fibonacci ini, kemudian mulai memantul begini atau mulai terjadi rebound tadi. Tentu ketika mulai memantul di sini akan ada tanda-tanda nanti pembalikan ya. Seperti yang sudah kita sampaikan di materi sebelumnya, bagaimana ciri-ciri market itu berbalik atau reversal. Di sinilah nanti kita akan menemukan tanda-tanda itu, kemudian kita bisa menempatkan entry point kita. Buy di sana, kemudian di sini ada SL,
kemudian di sini ada TP-nya. Nah, saya coba untuk baca di chartnya seperti ini ya. Kita lihat pergerakannya naik, kemudian turun, kemudian naik. Jadi ini sudah hampir terbentuk satu pola struktur market yang bergerak ke atas, sehingga ada tren naik. Maka ketika sudah mulai berbalik turun, ya, ketika dia sudah mulai mencoba berbalik turun, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk menentukan entry point kita, sekaligus menguji kira-kira kemampuan sell sejauh mana, atau kira-kira kemampuan perlawanan dari bearish ini sejauh mana. Bagaimana cara menghitungnya atau cara menentukannya? Ya, karena ini trennya naik, ambil swing high dan swing low-nya. Tarik dari swing high dan swing low-nya. Di mana kita menempatkan swing high dan swing low-nya, ambil yang banyak disentuh atau cari yang banyak disentuh. Sehingga kalau saya tarik, ini dari hijau ke hijau di sini. Oke. Ini adalah area atau garis Fibonacci retracement, di mana tadi ada 3 level yang menjadi fokus kita, ada di 38,2%, ada 50%, ada 61,8%. Nah, kita bisa menempatkan entry point kita di 38 ini, di 50 atau 61,8, karena area ini adalah area pengujian, area retracementnya. Meskipun sebenarnya banyak dipakai, teman-teman juga menggunakan 50, hanya 50 dan 61,8 ya. Tetapi kita bisa tambahkan di sana sebagai area untuk menentukan entry point kita. Kita bisa menentukan posisi buy ketika memantul di 38,2%. Contoh misalkan ini sudah terkonfirmasi hijau, kita bisa menempatkan entry buy di sana. Di mana nanti kita menempatkan resikonya, kita bisa menempatkan resiko di bawah 50% ini atau di bawah 61,8% ya. Kalau kita menentukan di sini, maka exitnya kita tentukan di sini atau TP-nya kita tentukan di sana. Sehingga dari sisi risk dan reward rasio juga lebih tinggi dari rewardnya tentunya. Satu lagi, kita mencoba untuk menempatkan atau mempraktekkan ya, bagaimana ketika trennya turun ya, bagaimana ketika trennya turun kemudian dia mulai bergerak naik atau mulai melawan dengan bullishnya. Oke, kita coba lihat dari pergerakan yang ada ya. Misalkan di sini marketnya sudah mulai bergerak turun ya, bergerak naik, kita anggap ini satu level, sehingga kita ambil salah satu, trennya turun di sini. Kemudian mulai bergerak naik atau mulai melawan. Mulai bergerak naik, maka kita bisa menggunakan area Fibonacci untuk menempatkan entry point kita. Oke. Di mana kita menempatkan entry point kita di 38, sekian untuk menempatkan posisi sell setelah terkonfirmasi tentunya ya. Jadi ketika dia mulai bergerak naik, di sini ada pertama di 38, kita bisa menempatkan di sana, bisa menempatkan 50 juga bisa. Jadi entry kita tentu bukan serta-merta di angka di sini, walaupun angka kita menempatkan di sini ya, tetapi tentu menunggu konfirmasi. Ya, setelah mendekati area Fibonacci, setelah mendekati area retracementnya itu, maka tunggu tanda-tanda pembalikan itu muncul atau konfirmasi itu muncul ya. Dari sini ada rejeksi yang panjang, kemudian ada merah bearish ini ya, atau momentum bearish ini untuk kita jadikan sebagai area
konfirmasinya, sehingga kita bisa menempatkan entry sesudah konfirmasi. Kita bisa menempatkan di sini, kemudian di area di atasnya ini untuk menempatkan resikonya atau SL-nya, kemudian targetnya kita bisa gunakan 1,5 atau 2 kalinya ya, dari titik entry di sini. Ini resikonya di sini, kemudian bisa menggunakan 2 kalinya atau 1,5 kali dari posisi resiko kita. Sehingga kalau nanti betul-betul di luar yang kita perkirakan, kita sudah siapkan resikonya, kita sudah tempatkan resikonya di sana. Ada target, ada resiko. Meskipun kita sudah menghitung, meskipun sudah menganalisa, yakin 100% pun tetap nomor satu kita dahulukan adalah bagaimana kita meresikokan, bagaimana exitnya. Exit itu ada 2. Exit yang pertama kita menempatkan resiko, yakni exit point untuk resiko, atau kita tempatkan SL-nya di sana. Kemudian yang kedua adalah exit point untuk profitnya, atau exit point untuk targetnya. Exit point untuk target, atau kita bisa tempatkan TP-nya di sana. Ya. Sederhana sebenarnya kalau kita menentukan, kita menggunakan Fibonacci retracement ini untuk strategi entry kita. Tentu dengan syarat, satu berada di area trend, yang kedua mendekati area retracement itu sudah terkonfirmasi atau triggernya sudah muncul, baru kita menempatkan entry point kita. Dan jangan lupa begitu kita menempatkan entry, maka yang pertama kita lakukan adalah di mana exitnya, baik itu SL maupun TP-nya, dengan tentu rasio yang lebih besar profit daripada resikonya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya dari materi Fibonacci retracement tadi. Ada sedikit berkaitan dengan historinya, kemudian level Fibonacci-nya tadi sudah kita sebutkan. Yang 3 yang paling utama yakni 38,2, 38,2%, ada 50%, ada 61,8%. Yang ketiga adalah strategi entry-nya. Strategi entry-nya kita menunggu mendekati area Fibonacci ini, kemudian kita lihat konfirmasinya. Harus terkonfirmasi dengan melihat ciri-ciri pembalikan, mungkin kita melihat dari pola candle dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan, dan tentunya bisa memaksimalkan profit kita. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.